Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan, salah satu mahasiswa teknik elektro di Universitas Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat semua kegiatan berubah dari yang secara umum tatap muka menjadi dilakukan secara daring, termasuk dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, saya di sini ingin berbagi dan berdiskusi secara daring tentang load forecasting sistem tenaga listrik. Semoga bermanfaat. Perencanaan sistem tenaga listrik bagian load forecast. Pada diskusi ini, saya ingin menyampaikan load forecast dibagi dengan beberapa subbab. Yang pertama ada introduction, lalu yang kedua ada karakteristik beban, yang ketiga ada parameter-parameter yang mempengaruhi beban, yang keempat ada jenis-jenis forecast, lalu yang kelima ada spatial load forecasting, selanjutnya ada long-term forecasting method, yang ketujuh ada load forecasting for regional utility, yang kedelapan ada load forecasting for large utility, yang kesembilan ada short-term load forecasting using artificial neural network, yang ke-10 ada load forecasting untuk Indonesia, dan yang ke-11 referensi-referensi yang saya gunakan di presentasi ini. Lanjut ke yang pertama, yaitu introduction. Load forecast. Load forecast adalah kegiatan untuk memprediksi keadaan beban di masa depan. Tujuan dari melakukan load forecasting adalah yang pertama, memperkirakan konsumsi energi selama periode forecast, lalu yang kedua, memperkirakan beban puncak selama periode forecast, yang ketiga ada menentukan jumlah komposisi pembangkit yang akan beroperasi atau bisa disebut dengan generation dispatch, lalu yang keempat ada jadwal pemeliharaan pembangkit. Selanjutnya ada karakteristik beban. Karakteristik beban dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada karakteristik harian beban pada weekdays atau harian. Jadi ini direkam dari jam 0 sampai jam 24. Lalu selanjutnya ada juga kurva beban musiman atau dalam satu musim secara umum. Biasanya 3 bulan sekali satu musim dan direkam untuk memprediksi karakteristik beban yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah parameter-parameter yang mempengaruhi beban. Ada banyak parameter-parameter yang mempengaruhi beban. Yang pertama yaitu waktu, seperti yang pagi, siang, atau malam. Lalu keadaan weekdays, weekend, dan hari-hari libur. Lalu yang ketiga juga musim hujan, musim panas, itu juga sangat mempengaruhi beban listrik. Lalu ada cuaca, lalu ada jenis pelanggan, lalu ada special event. Special event ini sangat penting, contohnya aja seperti final Liga Champion yang biasanya jam 3 pagi beban itu rendah, tapi karena ada final Liga Champion maka jam 3 pagi beban listrik akan naik secara drastis. Lalu selanjutnya ada populasi, ada economic indicators atau GDP, lalu ada tren penggunaan teknologi terbaru, dan yang terakhir ada harga listrik. Lalu terdapat beberapa jenis-jenis forecast. Yang pertama yaitu short-term load forecast atau load forecast dalam jangka waktu pendek. Tujuannya yaitu untuk mengetahui load forecast dalam satu hari sampai dengan satu minggu dalam interval setengah jam sampai dengan 1 jam. Lalu yang kedua ada medium term load forecast atau perkiraan beban dengan jangka waktu yang menengah. Tujuannya yaitu mengetahui load forecast sampai dengan 1 tahun ke depan, dan yang kedua membuat rencana operasi yaitu maintenance scheduling dan fuel supply planning. Lalu yang terakhir ada long term load forecast. Nah, ini adalah load forecast dengan jangka waktu yang panjang. Tujuannya yaitu load forecast sampai 10 tahun ke depan dan membuat perencanaan sistem RUPTL. Selanjutnya, di jenis-jenis forecast tadi ada parameter-parameter yang diperlukan pada setiap jenis forecast. Yang pertama, untuk short term load forecast membutuhkan parameter time of the day dan minggu. Lalu ada juga harga, ada juga special event, weather forecast, dan class of customer. Nah, ini STLF akan menghasilkan hourly forecast atau forecast jam-jaman. Lalu untuk medium term load forecast juga membutuhkan beberapa
data-data yang diperlukan, yaitu ada harga, special event, weather, dan class of customer. Ini akan menghasilkan forecast daily atau forecast beban harian. Lalu selanjutnya ada long term load forecast. Nah, ini parameter-parameter yang digunakan cukup banyak, yaitu ada per capita income, ada trend of technologies, ada GNP, GDP, dan lain-lain, dan ada population rate. LTLF ini atau long term load forecast ini akan menghasilkan monthly or seasonal forecast. Selanjutnya ada spatial load forecasting. Spatial load forecasting cocok untuk Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan dipisahkan oleh lautan. Nah, perbedaan selanjutnya, setiap pulau atau setiap daerah memiliki kebutuhan beban dan pembangkit yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan spatial load forecasting, yaitu dengan melakukan load forecasting dengan melihat kebutuhan setiap pulau atau lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja spatial load forecasting ini cocok karena melihat dari setiap pulau atau lokasi yang ada di Indonesia. Berikut adalah ilustrasi lebih jelasnya. Contoh, di sistem kelistrikan Sumatera akan melakukan load forecasting di Sumatera saja. Lalu ada sistem Kalimantan dan akan melakukan load forecasting di Kalimantan saja. Selanjutnya ada sistem Sulawesi dan load forecasting di Sulawesi saja, dan sistem Papua akan melakukan load forecasting di Papua saja. Berikut adalah ilustrasi lebih jelas tentang spatial load forecasting. Selanjutnya ada long term forecasting method. Long term forecasting method dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada trend analysis, yang kedua ada econometric modeling, yang ketiga ada end use analysis. Yang pertama, trend analysis, yaitu menggunakan metode extrapolation dengan menggunakan informasi penggunaan beban di masa lalu untuk memperkirakan beban di masa depan. Metode ini keuntungannya yaitu mudah dimengerti dan murah untuk diimplementasikan. Lalu ada juga kekurangannya. Metode ini mengasumsikan bahwa parameter yang mempengaruhi beban tidak banyak berubah di masa depan. Jika ada perubahan yang besar seperti pertumbuhan ekonomi, maka load forecast dengan metode ini akan menjadi kurang tepat. Lalu yang kedua ada econometric modeling, yaitu memperkirakan hubungan antara beban dengan parameter-parameter yang mempengaruhinya. Hubungan ini dapat berupa hubungan yang linear ataupun non-linear atau dalam bentuk perkalian. Yang ketiga, hubungan ini juga berdasarkan data-data di masa lampau yang sudah terjadi. Yang keempat, pada metode ini harus dapat mempertahankan hubungan antara beban dengan parameter yang mempengaruhinya di masa lalu dan di masa depan. Lalu yang kelima, dapat diaplikasikan secara luas dan digunakan pada beberapa kelas pelanggan seperti residensial, industri, atau komersial, dan kelas-kelas yang lain. Yang selanjutnya ada metode end-use analysis. Secara umum, end-use analysis ini digunakan dalam sub pelanggan di beban residensial. Contoh, yaitu berapa persen penggunaan AC di rumah tangga sekarang dan perkiraan peningkatan penggunaan AC di masa depan. Setelah itu dapat ditentukan konsumsi energi untuk penggunaan AC di masa depan. Lalu ada load forecasting for regional utility. Di load forecasting for regional utility ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan berapa jenis sub area dan berapa jumlah substation di setiap sub area. Lalu yang kedua, mengamati penggunaan beban di setiap sub area. Lalu yang ketiga, melihat beban puncak di setiap sub area. Yang keempat, forecast load pertumbuhan penggunaan beban.
di setiap subarea berdasarkan data dari perkembangan subarea dari pihak-pihak terkait. Yang kelima, ada menentukan forecast pertumbuhan beban puncak di setiap subarea. Lalu selanjutnya ada load forecasting for large utility. Pada bagian ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menggabungkan hasil load forecasting di utilitas regional yang sebelumnya sudah dilakukan. Lalu yang kedua, menentukan parameter utama yang mempengaruhi beban berdasarkan data-data yang telah lalu. Hal ini bisa menggunakan bantuan software. Lalu yang ketiga, load forecasting menggunakan metode pendekatan matematis seperti line curve fitting, second order curve fitting, dan metode-metode yang lain. Yang keempat, contohnya atau misalnya ditemukan 4 parameter utama yang mempengaruhi beban, yaitu gross domestic product atau GDP, lalu populasi, permintaan per kapita, dan harga listrik. Selanjutnya, kita cek errornya dari beberapa hasil load forecasting dan pilih metode pendekatan yang paling sesuai. Lalu berikut adalah studi kasus dari paper yang saya dapatkan, yaitu tentang short term load using artificial neural network. Perkembangan teknologi sudah mendekati ke arah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Salah satunya yaitu menggunakan artificial neural network atau kecerdasan yang mengikuti proses otak manusia. Pada load forecast juga dapat digunakan metode ini. Berikut adalah tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama menggunakan data beban rendah untuk forecasting artificial neural network. Yang kedua, menentukan parameter-parameter yang mempengaruhi beban. Lalu yang ketiga, kita siapkan data beban rendah dan parameter yang mempengaruhi untuk kita training di algoritma artificial neural network. Secara umum, data training yaitu 90% dari total data. Lalu yang keempat, kita juga mempersiapkan sebagian data beban rendah dan parameter sebagai data testing. Data testing ini menggunakan 10% dari total data. Lalu kita lakukan training dan testing data beban rendah dan parameter yang mempengaruhi hingga margin of error-nya cukup rendah. Ketika dirasa cukup rendah, maka algoritma artificial neural network sudah siap untuk melakukan load forecasting. Lalu ada pandangan saya tentang load forecasting untuk Indonesia. Yang pertama, load forecasting yang cocok untuk Indonesia yaitu menggunakan spatial load forecasting, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dan kebutuhan beban setiap pulau atau setiap lokasinya itu berbeda-beda, sehingga diperlukan load forecasting terpisah yang memandang kebutuhan setiap pulau-pulaunya. Lalu yang kedua, Indonesia dapat memanfaatkan potensi daerah untuk penyediaan pembangkit listrik ke depannya, sehingga tidak terpusat, tapi sesuai dengan potensi yang ada di pulau tersebut. Contoh, potensinya angin, maka kebanyakan pembangkit akan bertenaga angin. Contoh potensinya batu bara, maka kebanyakan juga PLTU. Contoh potensinya air, maka kebanyakan pembangkit di daerah tersebut harus menggunakan PLTA, seperti itu. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan, yaitu ada Hussein Siti M. Sadiq Passion tentang Electric Power System Planning Springer 2019. Lalu ada paper dari IEEE di tahun 2025 tentang Short Term Load Forecasting Model Using Support Vector Machine Based on Artificial Neural Network. Dan yang terakhir ada materi kuliah yang sudah saya ikuti. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai load forecasting di sistem tenaga listrik. Apabila ada kesalahan ucap dan penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran sungguh saya harapkan agar dapat menyampaikan topik diskusi yang lebih baik ke depannya. Dan tentu saja semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas dengan normal ke depannya. Stay safe, stay healthy everyone. Terima kasih.